Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Agus Prihanto selaku dosen pengampu pada mata kuliah jaringan komputer. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Abil Trivia Bima Prawira dengan NIM 2205 1204 104 dari kelas Teknik Informatika C. Baik, untuk presentasinya yakni sejarah internet. Saya akan mulai dari sejarah internet dalam dunia. Pertama kali munculnya internet dalam ranah dunia. Ya, internet pertama kali di era internet, lebih tepatnya pertama kali dimulai pada tahun 1969 ketika DARPA atau Advanced Research Projects Agency meneliti tentang cara menghubungkan beberapa komputer menjadi jaringan organik. Proyek penelitian ini dikenal dengan nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Networking. Lalu pada tahun 1970, sekitar 10 komputer telah berhasil dihubungkan satu sama lain dan membentuk sebuah jaringan yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Lalu pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil meningkatkan program email yang dia ciptakan sebelumnya untuk ARPANET. Lalu icon @ juga diperkenalkan pada tahun yang sama sebagai simbol yang penting untuk menunjukkan @ atau pada. Lalu pada halaman berikutnya, pada tahun 1973, jaringan ARPANET mulai dikembangkan di luar Amerika. Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan gagasan yang lebih besar dan yang saat ini menjadi dasar dari internet itu sendiri. Jaringan ARPANET juga mulai dikembangkan di luar Amerika Serikat dengan University College di London menjadi anggota pertama di luar Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1988, Jarkko Oikarinen dan Finland menemukan dan memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Dalam setahun, jumlah komputer yang saling terhubung meningkat 10 kali lipat, membentuk jaringan dengan lebih dari 100.000 komputer. Lalu puncak perkembangan internet ini dimulai pada tahun 1990, di mana tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang memungkinkan komputer untuk saling terhubung dan membentuk jaringan, yang juga kemudian dikenal dengan sebutan WWW atau World Wide Web. Lalu masuk ke pembahasan berikutnya, yakni sejarah internet di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri, internet mulai dikenal pada tahun 90-an dengan sebutan Paguyuban Network atau dikenal sebagai asosiasi, ya bukan organisasi resmi, yang sangat semangat dalam bekerjasama, dalam kekeluargaan dan gotong royong antar para penggunanya. Jika dibandingkan saat ini, di mana suasana internet di Indonesia memang terasa lebih komersial dan individualistis, terutama dalam ranah perdagangan. Internet pada era itu berkembang melalui lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas pada era itu. Lalu pada tahun 1994, mulai muncullah Internet Service Provider komersial pertama Indonesia yang bernamakan Indonet, yang kemudian menjadi provider komersial pertama di Indonesia yang namanya kemudian mulai dikenal oleh sebagian besar warga Indonesia pada era itu. Lalu pada tahun 1998 lahirlah sebuah organisasi Internet Service Provider atau ISP di Indonesia bernama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Semenjak saat itu, internet di Indonesia terus berkembang hingga saat ini. Dan salah satu buktinya adalah meningkatnya jumlah pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara online. Mengikut data dari BPS tahun 2022, persentase pelaku usaha yang melakukan kegiatan e-commerce
atau e-komersial mencapai 34,10%, yakni meningkat 8% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 25,25%. Lalu untuk mendukung perkembangan ini, pemerintah terus memompa infrastruktur digital di seluruh wilayah di Indonesia agar semua kalangan dan masyarakat dapat menggunakan internet yang tersedia saat ini. Tidak hanya di kota-kota besar, namun juga di daerah-daerah pelosok Indonesia. Lalu ada beberapa banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet. Tak terkecuali juga banyak sekali dampak negatif yang bisa kita dapatkan juga dari internet. Ya, karena internet juga tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya yang sangat tidak terbatas. Dan karena penggunanya juga semakin bertambah banyak, maka manfaat dari internet juga akan semakin bertambah. Begitu pula dengan dampak negatifnya. Manfaatnya banyak sekali, antara lain yakni internet merupakan salah satu sarana komunikasi yang sangat murah, tanpa batas jangkauan dan waktu, dimanapun kita bisa menggunakannya, asalkan kita memiliki data internet untuk mengakses internet di setiap waktu. Lalu internet juga merupakan sumber informasi tanpa batas yang bisa kita akses di mana saja, kapan saja, tanpa batas, selama kita mempunyai paket data internet tersebut. Lalu internet juga menyediakan lahan baru agar orang-orang bisa berwirausaha. Jadi jangkauannya sudah sangat luas dan sangat memudahkan bagi seluruh kalangan, terutama bagi mereka yang mampu menggunakan internet dengan sebaik mungkin. Lalu ada juga pengaplikasian dari internet saat ini, yakni sebagai resource sharing atau yang kita tahu sebagai sarana komunikasi seperti tadi, tapi lebih kepada suatu data yang kita punya itu bisa kita kirimkan atau kita kita bisa saling berbagi informasi kepada pengguna lain. Jadi kita selalu bisa terhubung dengan orang lain walaupun dari jarak yang sangat jauh, atau yang bisa kita sebut networking ya. Di sini kita juga banyak sekali mendapatkan keuntungan dari sharing device seperti yang kita tahu ada Drive atau berbagai aplikasi yang bisa memungkinkan kita untuk berbagi suatu informasi milik kita pribadi kepada orang lain, akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kita dalam melakukan segala aktivitas termasuk bekerja dan lain-lainnya. Lalu untuk segala macam informasi lainnya ya ada berbagai macam teknologi yang bisa kita nikmati saat ini, yakni ada email, ya merupakan sangat menguntungkan sekali karena kita bisa mengirimkan pesan melalui email ini dari jarak sangat jauh, jadi sangat memudahkan kita untuk berhubungan dengan sanak saudara, teman, atau orang-orang terdekat kita yang sedang berada jauh di luar sana. Lalu kita masih tetap bisa berhubungan dengan mereka melalui email ini. Lalu ada juga World Wide Web tadi, www, yang merupakan bagian dari internet itu sendiri yang menyediakan berbagai jenis resource internet yang bisa kita akses dimanapun kapanpun juga, seperti berbagai informasi yang ada di dunia saat ini ataupun berbagai macam hiburan yang bisa kita nikmati saat ini. Lalu ada juga berbagai macam hal lain seperti file transfer protocol atau FTP yang merupakan sarana-sarana untuk kita mentransfer data atau file melalui server internet ke komputer kita, ke komputer pengguna lainnya gitu, yang sangat memudahkan bagi kita semua. Lalu ada juga berbagai aplikasi lainnya seperti fitur chat yang seperti kita tahu pada email tadi, tapi penggunaan fitur chat ini jauh lebih umum dan terasa lebih fleksibel dibandingkan email yang harus tertulis secara resmi ya. Fitur chat ini juga dimiliki oleh SMS yang kita tahu. SMS adalah cikal bakal dari fitur chat pada era ini. Memiliki sistem yang sama,
fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone yang bisa dilakukan secara dua arah sekaligus. Lalu ada berbagai macam sharing informasi media lainnya seperti wireless application protocol, voice over internet protocol. Lalu teleconference, seperti yang kita tahu pada zaman pandemi kita sering menggunakan fitur-fitur ini untuk melakukan berbagai macam aktivitas secara online, karena kan pandemi tidak mengizinkan kita untuk beraktivitas di luar seperti biasa. Karena itu internet sangat amat membantu di kehidupan kita, apalagi di era perkembangan internet saat ini yang sangat-sangat maju dan sangat-sangat berkembang dengan cepat. Baik, mungkin cukup presentasi yang sudah saya paparkan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah informasi mengenai informasi ataupun presentasi yang telah saya paparkan pada hari ini. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Untuk akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.